Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semoga sehat dan baik-baik semua. Hari ini kita masuk ke tema 8, Bumiku, pada subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya dalam muatan pelajaran IPA. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Gerak bumi dan akibatnya. Peristiwa terbit dan terbenamnya matahari merupakan salah satu akibat gerakan bumi, yaitu rotasi bumi. Selain berotasi, bumi berevolusi mengelilingi matahari. Apakah ini maksud dengan rotasi dan revolusi bumi? Apakah akibat yang kita rasakan karena gerakan bumi tersebut? Kita ikuti penjelasannya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah rotasi bumi. Rotasi bumi dapat diartikan sebagai perputaran bumi pada porosnya. Bumi berotasi dari arah barat ke timur. Untuk melakukan satu kali berotasi, bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Waktu untuk satu kali rotasi bumi disebut juga dengan kala rotasi. Saat berotasi, posisi bumi miring 23,5 derajat dari garis tegak lurus. Nah, anak-anak coba perhatikan, ini adalah posisi bumi pada saat bumi sedang melakukan rotasinya, yaitu sebesar 23,5 derajat untuk kemiringan bumi saat melakukan rotasi. Nah, kemudian akibat dari rotasi bumi itu apa saja? Yang pertama itu ada pergantian siang dan malam. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Saat berotasi, tidak semua bagian bumi mendapatkan cahaya matahari secara bersamaan. Bagian bumi yang mendapatkan cahaya matahari mengalami siang hari. Sebaliknya, bagian bumi yang tidak mendapatkan cahaya matahari mengalami malam hari. Peristiwa siang dan malam terjadi secara bergantian karena bumi selalu berotasi setiap saat. Yang kedua, adanya gerak semu harian matahari. Di bumi, matahari terlihat selalu terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Gerakan ini sebenarnya bukan gerakan matahari, melainkan gerakan rotasi bumi dari arah barat ke timur. Rotasi bumi membuat matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Gerak inilah yang disebut dengan gerak semu harian matahari. Kemudian akibat rotasi bumi yang ketiga itu adalah perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Perbedaan waktu antara satu tempat dengan tempat lain berdasarkan garis bujur tempat tersebut. Garis bujur merupakan garis hayal yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan. Garis bujur 0 derajat merupakan standar perhitungan waktu internasional. Dalam satu kali rotasi, bumi membutuhkan waktu 24 jam dan semua tempat di permukaan bumi mengalami perputaran 360 derajat. Dengan demikian, 1 derajat bumi ditempuh dalam waktu 4 menit. Jadi perhitungannya 24 jam dibagi 360 derajat atau 24 dikali 60 menit dibagi 360 derajat itu sama dengan 4 menit. Jadi perbedaan waktu antara dua tempat dengan perbedaan bujur 1 derajat adalah 4 menit. Atau kalau kita akumulasikan dalam 15 derajat memiliki perbedaan waktu yaitu 15 dikali 4 menit sama dengan 60 menit atau sekitar 1 jam. Nah, coba anak-anak perhatikan. Indonesia ini terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Fakta ini berarti panjang wilayah Indonesia berdasarkan garis bujur yaitu 141 derajat dikurangi 95 derajat itu sama dengan 46 derajat. Oleh karena setiap jarak 15 derajat selisih waktunya 1 jam, Indonesia memiliki 3 daerah waktu. 3 daerah waktu itu adalah waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Ini adalah gambar pembagian waktu di Indonesia. Yang tadi telah Bapak katakan itu ada 3, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Jadi kalau kita misalnya di bagian waktu Indonesia Barat ini memiliki selisih 1 jam dengan waktu Indonesia bagian tengah.
Kemudian waktu Indonesia Barat ini memiliki selisih 2 jam dengan waktu Indonesia Timur. Pembagian daerahnya dapat anak-anak lihat pada tabel berikut. Pada waktu Indonesia Barat, wilayah yang meliputi adalah Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Untuk waktu Indonesia Tengah atau WITA, wilayah yang meliputi adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, sedangkan waktu Indonesia Timur atau WIT, ini wilayahnya yaitu Kepulauan Maluku dan Papua. Selanjutnya, akibat dari rotasi bumi adalah perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Maksudnya gimana? Rotasi bumi mengakibatkan bumi berbentuk tidak bulat sempurna. Bumi tepat di bagian kutubnya. Bentuk ini mengakibatkan jari-jari bumi di daerah kutub dan khatulistiwa itu berbeda. Perbedaan jari-jari bumi menimbulkan perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi, terutama di daerah khatulistiwa dengan kutub. Nah, itulah adalah 4 akibat rotasi bumi yang harus anak-anak ketahui. Lalu, bagaimana dengan revolusi bumi? Revolusi bumi merupakan gerakan bumi berputar mengelilingi matahari dengan posisi tetap berputar pada porosnya. Artinya, saat melakukan revolusi bumi tetap berotasi. Dan waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan 1 kali revolusi yaitu 365 hari atau sekitar 1 tahun. Akibat yang diadakan oleh revolusi bumi ini apa saja? Akibat dari revolusi bumi, yang pertama itu adalah gerak semu tahunan matahari. Matahari jika kita perhatikan tampak terbit dari tempat yang berbeda setiap periode tertentu dalam setahun. Sebenarnya matahari tidak mengalami perubahan posisi. Revolusi bumi membuat matahari seolah-olah bergerak atau berpindah tempat. Gerak inilah yang disebut dengan gerak semu harian matahari, dengan gerak semu tahunan matahari. Gitu. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ini adalah gambar atau bisa dikatakan fase terjadinya gerak semu tahunan matahari. Nah, ketika pada tanggal 21 Maret hingga 21 Juni, yang dari sini ya, 21 Maret hingga 21 Juni, ini matahari seolah bergerak ke utara, ya kan? Sebelah bergerak ke atas yaitu bergerak ke utara, seolah-olah bergerak ke utara. Nah, pada periode tersebut, semua daerah di bumi mengalami waktu siang dan malam sama panjang. Pada periode ini, belahan bumi matahari, bumi utara, mengalami musim semi dan bumi sebelah bagian selatan itu mengalami musim gugur. Jadi kalau pada 21 Maret yang ini, ya kan, bumi seolah-olah bergerak, matahari bergerak seolah-olah ke utara. Nah, di sini terjadi matahari siang dan malam itu sama panjang. Pada saat mengalami musim semi itu terjadi pada bumi bagian utara. Sedangkan bumi bagian selatan itu mengalami musim gugur. Selanjutnya, periode dari 21 Juni hingga 23 September. Ini matahari tampak kembali berada di atas khatulistiwa. Jadi ini adalah garis 0 derajat, ini adalah garis khatulistiwa. Dari 21 Juni ke 23 September ini, matahari seolah-olah tampak kembali berada di atas khatulistiwa. Nah, pada periode ini belahan bumi utara mengalami musim panas, sementara itu belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Ya, begitu. Selanjutnya dari 23 September ke 22 Desember. Dari 23 Desember ke 23 September ke 22 Desember, matahari terus bergerak. Nah, di daerah ini bumi bagian utara mengalami musim gugur, sedangkan daerah bumi selatan itu mengalami musim semi. Dan yang terakhir itu adalah dari 20 Desember hingga 21 Maret, ya. Ini bergerak menuju ke khatulistiwa lagi. Tepat di khatulistiwa. Nah, periode ini bumi bagian utara mengalami musim dingin dan bumi bagian selatan mengalami musim panas. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa lihat pada tabel berikut.
Nah, ini adalah pergerakan ya dari awal yaitu 21 Maret ke 21 Juni. Bumi bagian selatan itu musim gugur dan bumi bagian utara musim semi. Sedangkan pada 21 Juni hingga 23 September pada bagian utara bumi yaitu musim panas dan bagian selatan bumi itu musim dingin. Dilanjutkan dengan 23 September hingga 22 Desember, belahan bumi utara itu terjadi musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan musim semi. Dan pada 22 Desember hingga 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan itu mengalami musim panas. Ini akibat yang terjadi adanya revolusi bumi, yaitu perubahan musim. Kemudian ada gerak bulan. Nah, bulan di sini merupakan satelit bumi karena selalu mengiringi bumi pada peredarannya. Jika kamu perhatikan, bentuk bulan itu selalu berubah-ubah. Padahal sebenarnya bentuk bulan itu bulat. Sebagai satelit bumi, bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu bulan berputar pada porosnya atau melakukan rotasi. Kemudian bulan mengelilingi bumi, yaitu berevolusi. Bulan dan bumi bersama-sama mengelilingi matahari. Ini adalah 3 gerakan sekaligus yang dilakukan bulan, yaitu sebagai satelit bumi. Lalu bagaimana rotasi bulan? Nah, untuk satu kali rotasi, bulan membutuhkan waktu 29,5 hari atau 1 bulan. Nah, bulan di sini melakukan rotasi dengan arah berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Kalau rotasi bulan sama dengan kala revolusi bulan terhadap bumi. Kesamaan tersebut mengakibatkan permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Sedangkan untuk revolusi bumi, gerakan bulan mengelilingi bumi disebut dengan revolusi bumi. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan satu kali revolusi yaitu 29,5 hari, yaitu 1 bulan. Revolusi bulan mengakibatkan bentuk bulan berubah-ubah. Nah, perubahan bentuk bulan itu disebut juga dengan fase-fase bulan. Nah, ini adalah gambar dari fase-fase bulan. Anak-anak bisa perhatikan bagaimana terjadinya perubahan-perubahan dari revolusi bulan. Nah, untuk menjelasannya, simak baik-baik. Nah, ini kita mulai dari hari pertama, yaitu adanya bulan baru. Nah, bulan ini berada pada posisi 0 derajat. Nah, bagian bulan yang tidak terkena sinar matahari menghadap ke bumi. Yang tidak terkena sinar matahari ini menghadap ke bumi. Nah, ini adalah anak panah yang menunjukkan adanya sinar matahari. Berarti yang terang ini yaitu terkena sinar matahari, sedangkan yang bagian gelap ini tidak terkena sinar matahari. Jadi, ada bagian bulan yang tidak terkena sinar matahari. Nah, inilah yang menghadap ke bumi. Nah, akibatnya bulan itu tidak tampak dari bumi. Nah, fase ini disebut juga sebagai bulan baru. Nah, jadi ini adalah tidak tampak ke bumi. Ini gelap. Gitu kan ya. Kemudian pada hari keempat. Nah, jadi sebelumnya untuk rotasi bulan ini, revolusi bulan maksudnya, rata-rata setiap fase bulan itu terjadi kurang lebih selama 3 hingga 4 hari. Nah, jadi kenapa Bapak katakan tadi hari keempat sedangkan ini hari pertama? Ya, jadi kisaran untuk melakukan fase bulan itu terjadi 3 sampai 4 hari. Jadi ini hari pertama, kemudian hari keempat. Ya, hari keempat ini berada pada posisi 45 derajat. Nah, dilihat dari bumi, bulan tampak melengkung seperti bulan sabit. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari bumi, ini adalah seperti bulan sabit. Nah, begitu anak-anak ya. Nah, fase bulan ini disebut juga sebagai bulan sabit. Kemudian lanjut pada hari ke-8. Itu bulan dengan posisi pada 90 derajat. Nah, ini adalah bulan tampak berbentuk setengah lingkaran. Fase bulan ini disebut juga sebagai bulan paruh. Selanjutnya
Setelah pada hari ke-8 tadi, kita lihat ke hari 11-nya dengan posisi 135 derajat. Nah, pada posisi 135 derajat ini bulan dilihat dari bumi itu tampak seperti cakram. Nah, ini ya, bentuknya seperti cakram. Nah, fase bulan ini disebut sebagai bulan cembung. Seperti itu pada hari ke-11. Lanjut, dari 135 derajat tadi kita ke 180 derajat. Ini adalah posisi di mana bulan pada hari ke-14. Ya. Pada bulan hari ke-14 ini posisinya tampak seperti lingkaran penuh. Begitu. Jadi fase bulan ini disebut juga sebagai bulan purnama atau bulan penuh. Nah, jadi bagian terang ini yang tampak ke bumi, sedangkan yang gelap kan tidak tampak. Nah, ini kalau dilihat dari bumi itu seperti bulan penuh, makanya disebut juga sebagai fase bulan purnama. Selanjutnya dari hari ke-14 kita lihat ke hari 17 dengan posisi 225 derajat. Nah, ketika kita melihat dari bumi, bentuk bulan atau penampakan bulan ini seperti cakram, ya, sama seperti hari ke-11 tadi. Hari ke-11 itu juga sebagai fase bulan cembung, juga sama di fase ke-17. Itu hari ke-17 itu bulan mengalami bentuknya seperti cakram. Ini disebut juga sebagai fase bulan cembung. Dari hari ke-17 kita lanjut pada hari ke-21, yaitu posisi bulan tepat pada 270 derajat posisinya. Nah, penampakan bulan ini sama juga dengan posisi bulan pada saat 90 derajat, yang mana ini bentuknya setengah lingkaran dan disebut juga fase bulan paruh. Dan yang terakhir itu adalah fase di hari ke-25, di mana bulan berada pada posisi 315 derajat. Nah, penampakan pada bulan posisi ini sama dengan posisi pada bulan 45 derajat tadi, yaitu bentuknya seperti bulan sabit. Ya, bulan tampak berbentuk seperti bulan sabit. Nah, setelah itu bulan akan kembali pada kedudukan yang pertama, yaitu sebagai bulan baru, atau ketika dia kembali lagi ke posisi pertama itu disebut sebagai posisi bulan mati, yaitu posisinya sama juga dengan bulan baru. Nah, disinilah menunjukkan adanya perubahan atau fase-fase daripada revolusi bulan. Jadi revolusi bulan ini terjadi selama berapa kali anak-anak? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dalam satu bulan itu terjadi sebanyak 7 kali perubahan fase. Nah, begitu ya anak-anak. Lalu bagaimana akibat dari rotasi dan revolusi bulan? Nah, untuk akibatnya yaitu rotasi dan revolusi bulan mengakibatkan terjadinya pasang naik dan pasang surut air laut. Ketika terjadi pasang naik, permukaan air laut akan naik. Sebaliknya, jika terjadi pasang surut, permukaan air laut akan turun. Pada saat bulan berevolusi terhadap bumi, air laut tertarik gravitasi bulan. Akibatnya, terjadi pasang naik. Sebaliknya, di bagian bumi yang tidak menghadap bulan akan terjadi pasang surut air laut. Begitu ya anak-anak, penjelasan mengenai akibat dari rotasi bulan dan revolusi bulan, serta adanya juga tadi revolusi bumi serta rotasi bumi dan akibat dari rotasi serta revolusi bumi. Nah, anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita sampai di sini dulu ya. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.